Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sukacita pada saat pagi hari ini karena satu kesempatan lagi yang Tuhan beri kepada kita untuk kita datang beribadah secara korporat seperti ini ya. Semua karena kasih setia Tuhan, baik Bapak Ibu Jemaat yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Jemaat yang mungkin ada di rumah, di perjalanan atau dimanapun yang menyaksikan secara streaming, secara online. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita datang ke tempat ini, kita mengakui satu hal bahwa keberadaan hidup kita ini karena Tuhan. Amin. Keberadaan hidup kita ini karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu saya rindu bagaimanapun keadaan kita saat ini, datang kepada Dia, senangkan Dia melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini, datang dengan penuh kerendahan hati, datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh rasa haus dan lapar akan kebenaran dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita mau senangkan Dia, kita puji, kita sembah Dia, pujian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan hidup kami. Yes Lord.
bersorak-sorai bagimu. Kami memuji Engkau, kami mau menyenangkan Engkau pagi hari ini. Tangan kami, kaki kami, mulut kami siap untuk kami gunakan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur, kami akan bersorak-sorai, kami akan menari, melompat, bernyanyi bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sorak-sorai sekali bagi Tuhan. Yes. Saudara, sejenak mari kita lupakan segala sesuatu yang kita alami. Mari kita mau hanya fokus dan tertuju kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Katakan, Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu. Kita bersorak-sorai, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan pagi hari ini bersama-sama menyenangkan. Amin.
mempunyai pertandingan iman masing-masing. Amin. Setiap proses yang Tuhan beri punya cerita masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa tujuan kita sama, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti pertandingan iman itu, perlu menjaga respon hati kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita tetap fokus kepadanya, sampai nanti Tuhan mendapati hidup kita tetap setia di dalam Dia. So let it
setia, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami akan selalu mengingat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa.
Meskipun seringkali semua hal yang terjadi dalam hidup kami ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi kami percaya Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Dan pagi hari ini kami hanya mau mengingat-ingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa bersyukur, kami hanya mau mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak dikuasai oleh kekecewaan. Kami hanya mau mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya lidah bibir kami melimpahkan ucapan syukur kepadamu. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saya tepuk kita semua. Katakan melayani, mengasihimu, sirihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu
Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sorai dan diberkati. Tuhan yang maha hadir, tahta kemuliaan ada di sini. Tempat Tuhan bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kehadiran-Mu itu segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kau memberkati semua jemaat yang setia. Minta pagi hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap pribadi demi pribadi. Dan biar setiap kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun benih ilahi ini yang dirampas oleh si jahat. Tapi benih itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya bersama-sama saya, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Wow, saya senang sekali berada di tengah-tengah jemaat yang penuh semangat dan setia. Amin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala, saya seorang bugem. Ya, Ibu Gembala. Atau Ibu Gemuk juga bisa ya. Enggak ya, Ibu Gembala ya. Dan Tuhan karuniakan kepada saya 3 orang anak. Yang pertama Certa Stefano Didi Mustanto, nanti 4 Januari usia 24. Kemudian yang kedua Ariel Graciano Didi Mustanto, nanti usia 22. Kemudian Eudia Charity Didi Mustanto usia 20. Dan kami semua boleh melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan. Sebelum kita dengan firman Tuhan, yuk kita mau relax dulu. Semua buka tangannya, ambil nafas semuanya ya, supaya nggak tegang ya. Ambil nafas tadi yang belum sempat berolahraga, ya, puji Tuhan, ya. Kemudian tangkupkan tangan kita, ya. Nah, saudara lihat jempol mana yang ada di atas? Siapa yang jempol kanannya ada di atas? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh iya, lumayan banyak. Yang jempol kirinya ada di atas, angkat tangan. Ya. Oke, yang tidak angkat tangan, 2 jempol ada di atas. Ya, ya. Ini kata teman saya psikolog ya, nggak boleh sakit hati ya. Katanya yang jempol kanannya ada di atas itu tipe orangnya seksi. Ya, saya ada di atas. Jadi tipenya seksi. Ya. Kalau jempol kirinya ada di atas, tadi yang jempol kiri siapa ya? Oke. Itu kata teman saya psikolog, tipe orangnya pemikir. Ya, mentekan gitu ya. Terus tadi yang nggak angkat tangan, ini bungkus semua nggak angkat tangan ya. Berarti tangan kanan. Ada yang 2 jempolnya. Gimana Bu kalau 2 jempolnya di atas? Nah, kata teman saya psikolog ya, yang 2 jempolnya di atas itu tipe orangnya dia pikir dia seksi. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Maksudnya tepuk pundak temanmu, kamu luar biasa. Iya, sebentar saya harus lihat jam dulu. Ini betul ya, jam 9:04 Pak, betul ya? Karena saya kalau tidak lihat jam nanti saya tidak bisa berhenti, saya bisa lupa tadi mulainya jam berapa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, saya diberi tema oleh Bapak Gembala, ya. Temanya tentang menyelesaikan dengan baik, ya, atau finish well and finish strong. Ya, kita buka bersama-sama Alkitab kita atau HP suci kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke 24 sampai 26 ya. Kita baca ayat 24 sampai 26. Ya, di skrip sudah ditampilkan. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita, bukan suara orang lain, bukan suara tetangga kita. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya bersyukur hari ini suara saya tuh sebenarnya habis saudara ya. Biasanya suara saya tuh cetar menggelikan, nggak usah pakai mic, sudah kencang ya. Tapi ini saya puji Tuhan ya. Jadi saudara tidak berbeken yang ada di depan-depan ini,
Karena kalau di gereja, kalau saya khotbah atau WL, saya tuh baru menyadari kalau suami saya itu telinganya disumpeli tisu, gitu ya. Karena dia sudah 25 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Dengan suara saya yang menggelegar, jadi sudah berbeken gitu ya. Jadi sudah mendenging, jadi harus disumpeli sama tisu. Tapi saya harap di sini nggak ada yang sumpeli tisu ya, terutama yang dekat dengan saya ini ya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kemudian next ayat 26 sudah ya? 25 ya, ayat 26 lanjutnya. Nah, 3, 2, 1. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, saya mau garis bawahi dulu bahwa dikatakan di ayat yang ke-24 tadi bahwa ya, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Dengan kata lain seperti tadi yang dikatakan oleh WL, bahwa setiap kita masing-masing itu memiliki pertandingan imannya sendiri-sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, masing-masing kita ini punya pertandingan iman masing-masing. Ya, tidak perlu iri dengan kenapa dia kok lebih enak, mengapa hidupku ya lebih berat. Ya, nggak perlu mengasihani diri juga, karena semuanya sesuai dengan takaran kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Yang orang itu selalu, orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang. Ya, rumput tetangga terlihat lebih hijau, padahal palsu. Ya, karena suatu ketika saya tuh di WA pagi-pagi oleh seorang ibu dari Jakarta. Dia tuh berkata begini, langsung ya, tanpa babi bu, saya itu kalau melihat hidupnya Bu Vera itu kok bahagia banget ya, rasanya sudah punya segalanya ya, gak pernah kelihatan susah ya. Jadi saya tuh lihatnya senang banget ya. Karena ya memang kalau saya posting story-story, saya postingnya makanan ya. Saya postingnya kan, saya kan buka dapure bugem ya. Nanti saya bagiin semua satu-satu ya. Waktu khotbah ini ya, tidak ada yang terkecuali, semoga cukup ya saudaraku. Nah saudaraku, hal-hal yang menyenangkan ya, kan nggak perlu toh kita posting-posting ya hal-hal yang mungkin lagi galau, lagi bete, posting ya, bikin bikin reel atau apa gitu, kan nggak perlu ya saudaraku ya. Malah jadi sandungan, malah nggak jadi berkat ya. Bukannya kita tahu munafik ya, bukannya kita munafik, tapi itulah kenyataannya, karena kita ini orang-orang yang di dalam Tuhan ya, kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kita apa? Sukacita kita di dalam Tuhan dulu. Amin. Dan saya percaya kalau kita itu dekat sama Tuhan ya saudaraku, sumber kekuatan kita saudara menghadapi apapun hari-hari ini yang sedang terjadi di hadapan kita ya saudaraku. Saya berdoa dan saya percaya setiap kita akan tetap menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik dan kuat. Amin. Saya sangat prihatin ke berita yang beberapa waktu yang lalu kan banyak marak bunuh diri ya di kalangan mahasiswa. Yang terakhir itu di Surabaya, mahasiswa kedokteran UNER ya saudara, orang Kristen loh, anak Kristen. Dan kalau saudara baca surat terakhirnya dia katakan, aku maafkan kalau aku sudah menyerah. Kata-katanya hampir sama dengan yang ditulis salah satu mahasiswa yang terjun dari Paragon itu ya saudara, hampir sama, menyerah dengan keadaan. Tapi saya berdoa setiap kita, anak-anak Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan ya, Tuhan itu selalu melimpahkan kekuatan yang baru dalam hidup setiap kita. Amin. Firman Tuhan katakan kan di Yesaya pasal 40 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nantikan itu dipakai dari bahasa aslinya kafah, yang artinya terikat, bukan hanya terikat aja, dipilin ya, seperti tali itu dipilin, dikepang sampai kuat dan tidak mungkin bisa patah
saudaraku, mereka yang kafah dengan Tuhan, maka mereka akan dikatakan dibaharui kekuatannya seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka berlari tidak akan pernah menjadi lelah, berjalan tidak akan pernah menjadi lesu. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi setiap kita ingat punya pertandingan iman masing-masing. Ya, nggak perlu iri, nggak perlu mengasihani diri sendiri. Ya, nggak perlu membanding-bandingkan. Ya, ada lagunya ojo dibanding-bandingke. Ya, setiap kita punya pertandingan iman masing-masing. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Kalau Ibrani katakan, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang penting bagaimana setiap kita berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Ya, saudaraku, sehingga nanti pada waktunya, ya, Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Kita boleh mengakhiri pertandingan iman kita dengan finish well dan finish strong. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik? Kita belajar renungkan dari 3 ayat ini, saudara. Yang pertama dikatakan di ayat 24b, ya, saudaraku, ayat 24b katakan, tetapi ya, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama adalah berlari sedemikian rupa. Katakan sama-sama saya, berlari sedemikian rupa. Ini bukan berlari asal berlari, ya, atau lari-lari kecil, ya, saudaraku. Tapi apa maksudnya? Nah, Rasul Paulus memberikan tips, ya, untuk kita semuanya, supaya kita benar-benar bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik dan kuat. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca, ya. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, berlari sedemikian rupa. Apa maksudnya? Filipi 3 katakan bahwa berlari sedemikian rupa adalah berlari pada tujuan. Katakan berlari pada tujuan. Berlari sedemikian rupa adalah berlari yang bebas dari semua, ya. Saudaraku, katakan, ketika kita berlari, aku melupakan apa yang telah di belakang. Bebas dari semua beban yang merintangi saudara dan saya. Pernah melihat pelari? Kita ini kan pertandingan iman kita ini kan bukan lari cepat, ya, bukan lari jarak pendek, saudara. Kita larinya itu maraton, ya, saudaraku. Pernah lihat pelari maraton lari sambil bawa ransel, mbak, laptopnya ada, ya, ada? Nggak ada. Pakai high heel seperti saya begini, nggak mungkin, saudara. Gimana caranya? Bajunya yang ringan banget, ya, sepatunya yang nyaman, ya, saudaraku, seperti bahkan kalau bisa seperti nggak bawa, nggak pakai apa-apa gitu, ya, saudaraku, supaya ringan larinya karena jarak jauh. Nah, berlari sedemikian rupa. Yang pertama, berlari pada tujuan. Yang kedua, berlari yang bebas dari semua beban yang merintangi, dan berlari yang cerdas, ya, saudara. Karena apa? Pertandingan kita maraton. Bagaimana bisa kuat sampai garis finish, ya. Banyak orang pelari, atlet, ya, saudaraku, maraton, semangat di awal, sampai di tengah-tengah kekuatannya, tenaganya sudah mulai habis. Tapi pelari yang cerdas, dia bisa mengelola, dia bisa mengatur pernafasan, tenaga, dan semuanya, sehingga di awal dia tidak akan ngoyo, ya.
dia tidak akan ngoyo. Bagaimana bisa, mau maraton itu berapa kilometer ya? 42 ya? 44 kilometer. Ya, seperti jarak sini ke Kudus begitu ya. Sini ke Kudus. Ya, sekitar segitulah saudara. Nah, saudara, bagaimana mereka bisa sampai kepada garis finish? Itu yang paling penting, saudaraku. Sehingga mereka akan mengatur, mengelola ya tenaganya, pernafasannya. Nah, ini saudaraku yang perlu dan saudara perhatikan. Nah, saudaraku, berlari sedemikian rupa, berlari pada tujuan. Dan saya percaya ketika kita fokus pada panggilan surgawi, ya, seperti tadi saya katakan Yesaya, yang saya sadur dari Yesaya pasal 40 itu saudara, bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka selalu akan mendapat kekuatan baru. Tidak akan pernah merasa capek, tidak akan pernah merasa lemah, tidak akan merasa lelah. Kalau hari-hari ini saudara mungkin rasanya capek mengiring Tuhan, mulai jenuh, mulai lelah melayani, ya saudaraku, mulai aras-arasan datang ibadah. Saudara, warning, ada apa nih? Ya, saudara, gimana saudara? Saudara perlu cek, ya, masing-masing kita. Saya bersyukur saya tuh dilahirkan di dalam keluarga hamba pendeta. Ayah saya seorang gembala, ya. Dan dari Jepara ya, kami pindah ke Jepara tahun 80 saudara. Awal-awal ketika saya mulai proses bertumbuh ya saudara, menjadi ABG, menjadi kemudian bertambah dewasa. Kami itu 5 bersaudara saudara. Kita itu bisa kompak ya, karena kami itu anak pendeta di kota kecil Jepara, disorot ya. Gereja hanya ada 5. Nah, kami ini merasa seperti ikan dalam akuarium. Di begini salah, begitu salah, begini salah, begono salah, ya. Sampai akhirnya kita 5-5 itu ngomong gini, wes cukup papa yang jadi pendeta. Kita jangan satupun ada yang mau jadi pendeta, saudara. Benar, saudara. Saya benar-benar saya berusaha lari dari panggilan Tuhan. Padahal usia 5 tahun saya itu sempat koma, saudaraku ya. Dan papa saya berdasar kalau saya sembuh, saya sehat, otaknya oke, nggak ada kerusakan otak. Saudaraku, karena saya jatuh waktu itu saudara, sehingga saya mengalami koma. Papa saya bernasar, aku persembahkan Vera untuk menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Waduh, saya diceritain begitu saudara. Saya bilang, mau pak, cukup. Aduh, jadi anak pendeta itu bagi saya, kebebasan saya itu terkekang, ya saudara. Tapi Tuhan itu tidak, panggilan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup setiap kita. Amin. Kemanapun saudara mau lari, mengelak, ya saudara, panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Dan hari ini kita 5 bersaudara semua melayani Tuhan. Mungkin yang tahu kami ya, bahkan menantu papa saya itu namanya sama semua. Cici saya itu suaminya namanya Bapak Pendeta Yohanes Lohestian. Suami saya Pendeta Yohanes Irawan. Adik saya Eden, suaminya Bapak Pendeta Yohanes Sony Irawan. Ada yang namanya Yohanes di sini? Ada. Bapak ada. Bapak namanya tak kasih hadiah wes. Nah, iya Pak, hadiah nanti saya karena ada game-nya ya. Oh, Bapak namanya Yohanes, betul ya Pak ya. Ya wes, nanti kalau ada yang lagi hamil atau mau punya cucu, please jangan kasih nama Yohanes ya. Kakean itu nama Yohanes. Ya, kemarin saya baru pulang dari Korea, tepatnya dari Pulau Jeju, mengikuti seminar Church and Mission Conference, saudara. Satu grup kami itu Yohanesnya ada 3 atau 4, saudaraku ya. Yohanes itu akhirnya karuan. Ya cukup nama Yohanes. Tapi saya bersyukur, ya. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, ya. Panggilannya tidak pernah gagal dalam hidup setiap kita anak-anaknya. Nah saudaraku, fokus, lari pada tujuan, yang artinya fokus pada tujuan. Ya, setiap kita itu Tuhan mau, Tuhan sudah tetapkan tujuan masing-masing. Nah tujuan kita tuh bukan hanya sekedar nanti mati masuk surga selamat. No, bukan hanya sekedar itu saudaraku. Tujuan kita ini menjadi orang Kristen bukan hanya percaya Yesus, ya, kemudian nanti mati masuk surga. Tidak hanya sekedar itu, ya. Tapi setiap kita, ya, Tuhan punya tujuan masing-masing untuk kita menggenapi amanat agung. Amin, saudara. Sampai seluruh bumi ini, sampai semua bangsa ini mengenal nama Tuhan, mendengar nama Tuhan. Jadikanlah semua bangsa saudara? Muridku, ya. Saudara, ini saudara kita punya tanggung jawab masing-masing. Nah, hari ini bagaimana dengan
hidup kita. Kata dosa itu dalam bahasa aslinya dipakai kata hamartia, ya. Artinya apa, saudara? Meleset dari target, dari sasaran, saudara. Meleset dari sasaran itu bisa banyak, bisa sedikit, saudara. Harusnya tadi saya mau bawa mainan ini permainan dart, ya. Tapi terlalu rempong pagi ini karena saya tadi pagi-pagi 3:30 bikinin saudara cookies, ya saudaraku ya. Jadi tadi barang saya terlalu rempong, saya harus antar anak saya untuk pelayanan di gereja kami, ya. Jadi saya baru kesini. Nah saudara, itu hanya kadang sedikit, ya. Tapi itu hamartia, saudara, ya. Hamartia. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa, gini aja gak apa-apa. Mungkin kita berpikir dosa itu membunuh, mencuri, ya, merampok. Ya itu dosa, benar-benar dosa yang cetowelo-welo, ya, dosa yang cetowelo-welo. Tapi ada kalanya, ya, kita ini tanpa kita sadari, kita ini menyimpan dosa-dosa tersembunyi. Apa sih dosa tersembunyi? Tentunya dosa yang disembunyikan, ya. Apa sih dosa yang tersembunyi? Dosa yang sengaja kita lakukan meskipun kita sudah tahu itu dosa. Itu dosa tersembunyi, ya. Siapa sih yang tahu kita simpan kepahitan, kita simpan dendam, kita simpan amarah, ya. Mungkin kita simpan kekecewaan, ya. Atau mungkin, ya saudaraku, ada hal-hal lain, ya, yang mungkin orang tua kita atau suami atau istri kita, anak kita nggak tahu. Tapi itu yang terus kita lakukan, dan kita tahu Tuhan tuh nggak suka. Saudara sudah miss from the target. Saudara meleset dari sasaran. Saya berdoa setiap kita, ya saudara, berlari sedemikian rupa, berlari fokus pada panggilan surgawi. Amin, saudara. Saudara, saya Selasa kemarin baru nyampe dari mengikuti yang tadi saya katakan Church and Mission Conference, saudara, tepatnya di Pulau Jeju. Nah, saudara, selama ini kita berpikir kan, sebelumnya tahun 2013 saya sempat pergi ke Korea juga mengikuti seminar. Waktu itu suasananya sudah mulai berbeda, ya. Memang masih apinya masih ada, tapi sudah gak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2023 ini, ya, saya hari Minggu dibagi beberapa tim, kita melayani di beberapa gereja Korea. Di tim saya itu kami melayani di sebuah gereja yang paling kecil. Paling kecil. Jemaatnya ya 30 atau 42 kali kebaktian, ya. Jadi hari kebaktian pertama lebih banyak, kebaktian kedua agak tidak terlalu banyak, ya. Tiap kali kebaktian ya 30-40 begitu, ya. Bukan gereja yang besar, ya. Dan yang saya lihat itu, saya sebetulnya sedih juga, ya. Tidak ada anak muda. Semuanya sudah tua-tua, saudara. Saya tanya, anak mudanya di mana ini? Ya, nah sekolah minggunya mana? Ya, memang Korea ini hari-hari ini sedang masuk masa-masa suam, saudara, ya. Banyak anak-anak muda yang sudah tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau melayani, mereka lebih memilih jadi ateis, saudara. Tapi saya salutnya begini, gereja kecil, ya, gereja yang sederhana, tetapi mereka punya visi yang luar biasa. Dan mereka terus lakukan setiap bulan, mereka support 3 misionaris, ya, di belahan bumi mana, ya, tiap bulan 3 misionaris. Dan mereka juga kirim misionaris, saudara. Gereja yang sederhana, yang jumlahnya tidak banyak. Dan gereja-gereja yang lain juga di Pulau Jeju, saudara. Kami kan tinggal di satu training center X29, ya. Jadi Kisah Para Rasul pasal 29 kan tidak ada kan, Kisah Para Rasul 29 sampainya 28. Nah itu mereka punya visi untuk menjangkau, saudara. Dari situ, saudara, saya tuh merasa malu, ya. Mereka tuh Korea itu jumlah orang Kristen saat ini hanya 7 juta. Indonesia berapa ya, Pak? Kalau tidak salah Indonesia itu sekitar 27 sampai 28 juta, ya, hampir 30 juta. Tapi mereka itu sudah mengirim misionaris sekitar tahunnya saya lupa, ya. Pokoknya dengan jumlah 7 juta, mereka mengirim misionaris 40.000 ke seluruh dunia. Indonesia, orang Kristen hampir 30 juta, ya saudaraku. Menurut data misionaris tidak sampai 3.000, saudaraku. Oleh sebab itu ini menjadi satu warning kepada setiap kita. Kita ini dipanggil bukan hanya sekedar untuk selamat, tapi setiap kita masuki pertandingan iman kita. Marilah berlari sedemikian rupa
supaya kita mencapai mahkota, bukan hanya mahkota kehidupan, tapi mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik dan kuat. Menguasai diri dalam segala hal. Katakan menguasai diri dalam segala hal. Nah, Rasul Paulus memberikan satu gambaran kehidupan kerohanian kita itu dengan kehidupan pertandingan, dengan pertandingan atletik. Di bangsa Yunani itu ada 2 pertandingan yang paling terkenal, Olimpiade dan satunya Isthma, ya, yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Nah, saudara, setiap atlet yang akan mengikuti pertandingan itu mereka harus masuk dalam kalau sekarang pelatnas, ya, training center gitu, selama 10 bulan. Dan bulan-bulan terakhir latihan itu diadakan di stadion tempat mereka nanti akan bertanding, dengan harapan mereka akan lebih semangat, mereka lebih menguasai arena, dan mereka diharapkan dapat membawa kemenangan, saudara. Nah, saudaraku, dalam saat-saat training pastilah mereka harus lewati satu pelatihan, ya. Mereka ada pembatasan, ya. Mereka tidak sebebas ketika mereka tidak masuk dalam training center. Baik itu pola makan, pola istirahat, apalagi, saudara, kepatuhan akan aturan-aturan pertandingan yang mereka harus ketahui. Dan sebelum mereka bertanding, nanti mereka akan disumpah bahwa mereka akan mengikuti semua aturan-aturan pertandingan yang harus mereka hadapi. Nah, saudara, ada proses yang harus mereka lewati, ya. Gak enak memang, saudara. Semuanya serba dibatasi, diatur dengan disiplin yang sangat tinggi, ya, saudaraku. Demikian juga kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan itu adalah suatu proses. Katakan proses, saudara. Bukan protes, ya. Proses. Dan saya percaya ketika kita tahu bahwa kehidupan kekristenan adalah suatu proses, maka saudara dan saya, kita akan pasti melewati setiap proses kehidupan yang harus saudara dan saya hadapi tanpa protes, ya. Maka hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Amin, saudara. Ketika kita bisa lewati setiap proses kehidupan ini tanpa protes, maka hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Setiap proses kehidupan yang harus kita hadapi, lewati aja. Semuanya pasti lewat. Amin, saudara. Ya, semuanya pasti lewat. Ya. Semuanya pasti lewat. Nah, hari ini tadi saat pagi saya bikin ini. Nah, tolong dibagikan ke semua jemaat. Tolong bagikan semua. Ya. Boleh ambilnya satu-satu dulu, kalau lebih nanti baru dulu. Ya. Ya. Langsung makan. Ini yang depannya ada aqua, boleh dimakan, Bu. Saya mau tanya, Ibu tahu enggak itu namanya apa? Ya, itu seringnya kalau Imlek itu orang-orang tua bikin itu kemudian disajikan. Kapan lalu ada yang lamaran pesen saya masuk dalam ini bagi-bagi lamaran. Ada yang tahu namanya apa itu? Dimakan. Ini ada air minumnya nanti. Kue apa? Kuker. Kue kering, Bu. Ya, kue kering. Namanya, ada namanya nastar, ada namanya. Ada yang tahu namanya apa? Sini saya kasih aku. Iya, Ibu luar biasa. Tak kasih hadiah, Bu. Cuy kalso. Iya, cuy kalso. Sama Pak Yohanes tadi, ya. Pak Yohanes, mana Pak Yohanes? Ya. Tahu ya, pokoknya tahunya cuy kalso ya. Nanti kalau lihat di YouTube dong, ya, itu selalu terjadi gini. Kue kering anti gagal, gampang, nggak pakai ulen, tinggal diudek, tinggal diublek, begitu ya. Gampang, dibilang gampang, anti gagal, tapi tetap ada proses. Pertama kali saya bikin,
Apakah bisa? Nah, arti cuy kaso dulu. Cuy kaso itu artinya dipanggang sampai renyah. Sudah makan? Oh, tidak ada yang beda apa-apa. Tidak usah makan, jangan ada yang minumnya ya. Dipanggang sampai renyah. Enak, Mas? Enak. Mau tambah? Nanti ya pesan saya ya. Mas, saya kasih minum aja ini, kasihan ini. Ya, dipanggang sampai renyah. Ya, minum Mas. Nanti ya. Dipanggang sampai renyah. Nah, dibilang gampang nanti gagal, tapi tetap ada proses yang harus saya ikuti. Awal-awal kan kalau di YouTube nggak pernah kan, maksudnya tidak semuanya bisa kita ikuti plek keteplek. Saya buka dapur ibu bugem, nggak pernah les, tapi guru saya YouTube, saudara. Tapi saya kan harus latihan, ya toh. Ini oven listrik sama oven gas ya beda, ya toh saudara. Berapa menit memanggangnya supaya renyah enggak, Bu? Bisa renyah enggak? Oh, berarti makanya renyah enggak? Renyah ya, enak enggak? Enak enggak? Oke. Laki-laki ya nanti. Satu pahit ya, satu pahit ya, betul. Satu pahit, otak baru enak ya. Nah, saudaraku harus ngerti berapa lama supaya bisa sampai renyah. Itu kue kering yang simpel, sederhana, gampang. Orang bilang anti gagal. Tetap harus ada proses yang dilewati. Apalagi hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan. Saudara mungkin lagi sakit hati atau lagi marah dengan keadaan atau dengan samamu. Saya ada ilustrasi begini. Saya selalu ingat kalau saudara nggak bisa ngampuni, saudara harus malu sama Beo. Ada suami punya istri, dia anak tunggal, mamahnya ikut tinggal bersama-sama. Ya, jadi yang di rumah itu ada mertua perempuan dan menantu perempuan. Seperti sinetron-sinetron Indonesia, mertua dan menantu perempuan itu gak pernah rukun, gak pernah akur. Ya, makanya jangan banyak lihat sinetron, ya, nggak baik, ya. Drakor, ya, saudara ya. Dunia halu, ya, saudara ya. Nah, itu tiap hari ribut. Setiap kali ribut keluar umpatan. Si mama bilang sama mantunya, kamu tuh lebih baik mati saja. Mantunya nggak kalah nyolot. Mama saja mati, mama kan sudah tua. Wah, tiap hari ribut. Si bapak di tengah-tengah pusing keliwut, tujuh keliling. Di sini mama, di sini istri. Mau bilang istri takut sama mama, kamu bilang mama takut sama istri. Kasihan si bapak ini. Sebut saja Pak Ateng. Ada yang namanya Ateng? Tidak ada ya, aman ya. Tidak ada ya, tidak ada. Ateng tidak ada. Ya, Pak Ateng ini. Tapi yang lebih dia sedih, dia tuh punya burung beo. Burung beo ini pinternya luar biasa. Tapi saking pinternya, karena tiap hari dengarnya seperti itu, akhirnya burung beo itu ngomongnya tiap hari, lebih baik kamu mati saja. Lebih baik kamu mati saja. Beo, jangan ngomong gitu. Ngomong haleluya. Lebih baik kamu mati saja. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menyembuhkan burung beo. Dia bawa burung beonya ke gereja. Dia ketemu sama Pak Yeri. Pak Yeri, titip ya burung beo ini. Omongannya ini mulutnya dol. Ya, siapa tahu di gereja kan dengar pujian, ya dengar doa, ngomongnya jadi baik. Ya udah, tinggal sini seminggu lah, nanti pasti sudah sembuh. Wah, luar biasa. Seminggu kemudian Pak Ateng datang. Pak Yeri, saya mau ambil burung beo saya. Pak Yeri bilang, oh bawa pulang. Jos, sekarang burung beonya sudah sembuh, burung beo saya Pak Yeri. Sudah, jos, dicoba di rumah. Nah, pulang ke rumah saudara. Yang di rumah tetap lebih baik kamu mati saja. Lebih baik kamu mati saja. Yang luar biasa, ketika si menantu bilang sama mertuanya, lebih baik kamu mati saja. Mertua bilang sama menantunya, lebih baik kamu mati saja. Burung beo itu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Kamu mati saja. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Tepuk pundak temenmu, ojo kalah bebeo. Ayo, jangan mau kalah sama beo. Beo aja mau berubah, bisa berubah kok. Penungso kalau udah pahit itu loh. Aduh, saya pernah ketemu menantu ya, konseling sama saya, dia bilang, Bu, saya bisa lakukan apapun yang firman Tuhan katakan, tapi untuk satu ini, ngampuni mertuaku sampai mati, Bu, tidak akan aku ampuni. Kamu sudah tahu, sampai mati tidak mau ngampuni, hasilnya apa? Tahu? Rokok kan? Neraka kan? Iya.
Lah gereja kamu buat apa ke gereja? Udah tahu nanti masuk neraka, udah mendingan hidup sakarepmu dewe. Lu nanti udah tahu masuk neraka. Ya toh? Ngapain? Kamu sekarang ke gereja ibadah, buang-buang waktu, udah hidup sama sakarepmu gitu. Saudaraku, sampai seperti begitu saudaraku. Padahal kita mengampuni itu, ya. Saudaraku, bukan karena hanya firman Tuhan katakan, tapi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengampuni saudara dan saya. Amin. Saudaraku, dan saya itu begini ya, orang yang bisa mengampuni adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang berpikir sederhana. Saya belajarnya seperti itu. Berpikir sederhana itu gimana sih? Tidak ada orang yang waras itu yang mau menyakiti sesamanya. Sebetulnya seperti itu. Kalau kita mau berpikir sederhana ya. Nah, berarti orang yang sudah menyinggung kita, menyakiti kita, ya saudara, itu mereka tuh sebetulnya nggak punya maksud seperti itu. Sama halnya seperti ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka berpikir ketika mereka itu menyalibkan Yesus, mereka itu berbuat bakti kepada Allah. Ya, saudaraku, mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka itu anggap sesuatu yang baik. Ya, karena mereka punya cara pandang yang salah. Demikian juga orang-orang yang menyakiti hidup saudara atau saya. Saudaraku, buat apa kita sakit hati? Buat apa kita baper? Ya saudaraku, semua yang terjadi itu untuk membentuk hidup saudara dan saya, supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, ketiga yang terakhir, saudara. Sebelumnya Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 32, 3, 2, 1. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ini ke ayat yang sangat terkenal. Jadi saudara, dari situ kita mau belajar. Masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, bukan untuk dihindari. Amin. Amin. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Jangan lari dari masalah. Ngomong kepada tetanggamu lagi, istrimu ngomong, Bu, jangan lari dari masalah. Pak, jangan lari dari masalah. Hadapi. Bersama Tuhan kita akan sanggup melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Menguasai diri, saudaraku, dalam segala hal. Artinya adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 ayat saya terkenal katakan, jikalau kita hidup di dalam roh, ya, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, terjemahan lain katakan dikuasai oleh roh, dikendalikan oleh roh. Nah, saudara, orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan seperti gelas ini. Bukan seperti gelas ini. Kalau saudara lihat gelas ini apa? Penuh dengan air. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan seperti gelas ini yang penuh dengan air, bukan berbicara soal volume. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbicara orang yang mau hidupnya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Sehingga apapun yang kita lakukan, selalu Roh Kudus yang menuntun. Kebenarannya, Roh Kudus itu yang membawa saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bertanding sampai menang. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Kita akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. 1 Korintus 9 ayat 26. 3, 2, 1. Jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Ya, sampai situ saja. Saya berjuang untuk menang. Katakan sama-sama. Saya berjuang untuk menang. Bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik dan kuat? Bertanding sampai menang. Artinya apa? Bertanding dengan sungguh-sungguh. Bertanding dengan maksimal. Ya. Bertanding dengan melakukan yang terbaik. Ya saudaraku. Yang terbaik. Ya saudara. Karena banyak orang mengikuti pertandingan, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik dan kuat. 1 Timotius 6 ayat 12.
1 Timotius 6 ayat 12 dalam terjemahan VMD. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk memenangkan pertandingan itu. Pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang selama-lamanya. Engkau telah dipanggil untuk menerimanya. Dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus yang didengar banyak orang. Saya berdoa setiap kita, tidak ada satupun di antara kita yang mengundurkan diri. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oleh sebab itu berusahalah dengan sekuat tenagamu. Katakan sekuat tenagamu. Yang berarti artinya yang terbaik, dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pertandingan itu. Dan saya percaya ketika saudara fokus pada tujuan, ya, saudara berlari pada tujuan, saudara menguasai diri dalam segala hal dengan latihan-latihan rohani dalam hidup kita. Saudaraku, saya percaya setiap kita akan sampai pada garis akhir dengan baik dan kuat. Dan mahkota kemuliaan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, yuk kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, mertua saya, Bapak Pendeta Thomas Yudi Mustanto, mengakhiri pertandingan imannya itu di usia 87. Dan papi itu meninggal, tidak meninggalkan warisan atau deposito atau harta untuk anak-anaknya. Tapi saya bersyukur, seperti ayah saya juga, papa saya, ya, tidak sama seperti papi, tidak meninggalkan kekayaan deposito, warisan, harta, tapi dia meninggalkan warisan iman kepada kami anak-anaknya. Dan sampai hari ini warisan iman itu luar biasa sekali ya. Salah satunya juga papi memberikan warisan iman untuk kami ini terlibat dalam pelayanan di pedesaan. Ya, saya juga kadang berpikir, kok kami hari-hari ini sampai hari ini masih terus pelayanan di pedesaan. Oh ya, ini kami mendapat warisan iman dari papi. Sejak tahun 2000 ya, kami dengan beberapa teman dari Jakarta kami ke desa-desa pembangunan gereja-gereja yang sudah rusak dan hancur, saudara. Berjalannya waktu semua mulai satu demi satu merotoli. Kemudian kita bikin MPP, Mitra Pelayanan Pedesaan, baru jalan 1 tahun. Donatur-donatur kami semua berhenti. Saya bilang sama suami, udah berhenti aja lah. Wong gereja kita sedang dalam pergumulan. Kami juga sedang dalam pergumulan waktu itu mencari tempat. Karena tempat yang kami gunakan sudah tidak bisa diperpanjang lagi dan kami harus cari tempat. Tapi ada dorongan di hati suami saya untuk terus jalan. Dan singkat cerita, sudah berjalan selama 10 tahun ini, MPP, ya, Mitra Pelayanan Pedesaan, di mana ada 70 hamba Tuhan yang setiap bulan kami datang ke sana, ke Sampetan, kita fellowship, dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama, kita bersinergi bersama-sama. Apalagi di tengah-tengah pandemi, saudara ya, kita tahu bersama semua terdampak di tengah-tengah pandemi. Pendeta-pendeta di desa itu kasihan saudara. Tapi saya bersyukur ya, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk mereka, berkat-berkat yang bisa kita salurkan. Dan saudara tahu, di tengah-tengah pandemi pun saya sempat sama suami juga kucek-kucek, apa kita berhenti ya dengan semua yang kita lakukan ini. Karena kita ini sedang dalam pergumulan proyek. Mungkin yang tahu apa yang kami alami, kami harus cari tempat. Tahun 2020 akhir Desember adalah batas terakhir kami bisa ada di tempat itu. Saudara, Maret ada pandemi, kita bangun gereja, cari tempat bangun gereja. Semua orang terdampak. Ketua pembangunan kami juga toko rotinya tutup semua. Saudara, di tengah-tengah pandemi orang lebih mikir cari apa? Obat, ya, cari obat, saudaraku ya. Karena banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Saudara, ketika itu saya sama suami cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ini Tuhan, kami gimana ini? Jemaat semua terdampak. Gak mungkin kan di tengah-tengah kita lagi pandemi kita ngomong ayo kita ngumpulkan dana untuk bangun gereja. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Yang penting bagaimana kita ini
bisa berlari sedemikian rupa, fokus pada tujuan, menguasai diri dalam segala hal, dan bertanding sampai menang. Saya mau cerita tempat ini bukan untuk kesombongan atau untuk apa, tapi saya mau setiap kita nangkepnya begini. Kalau kami ditolong Tuhan, jemaat di sini pasti juga ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara, singkat cerita, bulan April 2020 kami itu dapat tempat yang sekarang ada di Diamond Pro Kompleks Pergudangan. Nah, kita kan harus bayar, saudara. Bayar renovasi, gak ada duit untuk cicilan yang pertama, sudah habis kas kami, ya saudara, sudah habis. Nah, bagaimana untuk selanjutnya setiap bulan? Saudara, pikiran saya manusia sempat berkata sama suami saya gini, kok kalau nanti tiap jatuh tempo kita gak ada duit gimana? Apa yang bisa kita jual, kita harus data, ya, mobil. Apalagi rumah kan tidak mungkin karena saya tinggal di PMI, maksudnya bukan rumah saya. Nah, apa yang bisa kita jual? Kalau sudah semua habis gimana? Sempat muncul pikiran, aku ingat, aku punya teman di satu kota, dia pernah cerita dana pembangunannya miliaran. Gimana kalau kita pinjam dulu supaya kita bisa nanti setelah itu ngangsur tanpa bunga? Kalau ke bank kan nggak mungkin. Saya sempat berpikir seperti itu loh, saudara. Tapi puji Tuhan, nggak sampai terucapkan kepada teman saya. Nah, saudara, apa yang bisa kita lakukan selain pakai lutut glosor sama Tuhan? Kita nggak tahu tiap kali jatuh tempo. Tapi saya mau bersaksi di tempat ini. Cara Tuhan itu berjuta-juta cara. Dia unpredictable God. Amin, saudara. Kita pikir, oh orang itu nanti memberkati kita. Orang itu malah nggak kedaden bahasa Jawanya. Di tengah-tengah proses kita mau mencicil, tapi tanpa pecicilan ya Bapak Ibu ya. Nah, mengangsur. Tuhan itu bekerja luar biasa. Ada seorang oma, saya tadinya belum kenal. Suami saya pernah ketemu sekali ketika menjenguk mami. Dia itu suaminya meninggal di tengah-tengah COVID, tapi bukan karena COVID. Kami datang ke kota itu, kami kan yang datang sedikit karena masih awal-awal COVID. Nah, setelah suaminya dikubur, dia itu bersih-bersih lemari tua di rumahnya. Baju-baju suaminya apa, barang-barang diberesin semua, diatur. Saat dia bersih-bersih lemari tua, tiba-tiba dia menemukan sebuah toples. Tahu enggak Bapak Ibu, toplesnya isinya apa? Nah, ini Bapak, tahu aja ya. Isinya emas. Dia tuh malah sudah lupa dia punya emas itu, ya. Dia malah sudah lupa. Terus ibu ini luar biasa, oma ini orangnya sederhana. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini emas ini untuk apa? Tuhan tuh bisa ingatkan Semarang, GKI Hosana. Dan singkat cerita, saudara, saya selama pandemi mendadak jadi pedagang emas, saudara. Ya, saya nggak mungkin jual di Semarang karena saya tidak punya relasi. Saya pulang ke Jepara, saya punya relasi toko emas. Setiap kali saya jual emas untuk angsuran itu, dia berikan harga yang sangat bagus, yang luar biasa. Ini hasil penjualannya. Di bawahnya selalu ada amplop lagi. Dia berkata, aku mau juga menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Tiap kali begitu, sampai tiap kali saya datang, anaknya bilang, Ma, pedagang emas saya datang. Amin, amin, amin. Aku benar. Saya bilang, pedagang emas, masnya sopo ya, Mas Yu. Saudara ya, saya punya emas 80 kilo tuh Mas Yu. Saudaraku, itu yang terjadi, saudara. Dan setelah saya ingat-ingat, saya tuh sama suami pernah mendengar khotbah seorang ibu pendeta. Dia cerita bagaimana Tuhan menolong dia melalui seorang janda yang mempersembahkan emasnya. Saya diingatkan Tuhan. Waktu itu saya ngomong sama suami, kapan ya kita ngalami seperti itu ya? Gitu ya. Itu sudah jauh, saudara. Nah, saudara kalau dengar begini, jangan terus begini, itu kan Bu Vera, itu kan GKI Hosana. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saudara pun gereja tempat ini pasti tolong oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara, jangan terus kalau dengar ini pulang cari lemarinya atau orangnya sampai nanti ketemu mas orang, saudara. Unpredictable God. Dia Tuhan yang tak disangka-sangka. Dan sampai hari ini saya bersaksi di hadapan saudara dan saya, saudara, jemaat tempat kami tidak pernah terlambat dalam mengangsur sampai 2022 Desember selesai. Dan sekarang kami harus membayar untuk pembangunan karena teman kami bangunkan dulu belum bayar, dan sampai hari ini tidak ditagih-tagih. Enaknya diingatkan enggak Pak?
Diingatkan enggak? Hah? Diingatkan enggak? Kita sudah mengingatkan 3 kali loh Pak. 3 kali, jangan sih. Itu kan yang kita pingin ya Pak Yadi ya. Tapi saya percaya setiap kita ya, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga pasti tolong saudara. Kita lihat klip terakhir. Sepatu roda. Alex Cujavante, seorang atlet sepatu roda yang berasal dari Kolombia, berada beberapa meter dari garis finish di kejuaraan dunia sepatu roda pada tahun 2010. Udah yakin banget bakal menang, ia nyaman berada di depan rival-rivalnya dan memperlambat kecepatannya untuk memulai selebrasi. Tapi atlet sepatu roda asal Korea Selatan, Sang Cheoli, dengan kekuatan penuh melesat dengan cepat membalap Alex Cujavante yang berada di depannya. Sang Cheoli akhirnya meraih kemenangan yang penuh dramatis. Lomba lari. Dalam lomba lari ini guys, seorang pelari begitu percaya dirinya bakal keluar sebagai juara pertama. Dengan sombongnya, pria bernama Tanggai Pepiot ini mengangkat tangan pertanda sebagai pemenang. Aksi itu dilakukannya karena disoraki penonton dari stadion. Tanpa disadari, lawannya Meron Simon yang berada di belakang dirinya berlari kencang menyalip Tanggai. Akhirnya, Meron sampai di garis finish pertama hanya sepersekian detik dari Tanggai. And you know, no one has to say anything. They don't have to explain it to him. He'll never make that mistake again. Balap sepeda. Pembalap sepeda ini kayaknya udah yakin banget deh bakal menang. Waduh, ternyata lawannya langsung ngebalap dan membalikan dalam sekejap. Apes banget. Penjaga gawang sepak bola Maroko. Dalam pertandingan semifinal Moroccan Throne Cup tahun 2009 lalu, Khalid berhasil menghentikan tendangan penalti pertama ke arah gawangnya. Tapi ia terburu-buru berbalik dan melakukan selebrasi. Tanpa dia sadari, bola tersebut masih menggelinding masuk ke gawang sehingga mencetak gol. From hero to zero ya guys. Karena ada 2 pesan dari klip ini yang perlu saudara ingat dan kita hidupi. Yang pertama, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Katakan sama-sama, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Single sampingmu katakan, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Yang kedua, jangan lengah walaupun hampir menang. Ayo ngomong lagi, single lagi, jangan lengah walaupun hampir menang. Amin. Yang pertama, jangan menyerah meskipun sepertinya kalah. Yang kedua, jangan lengah walaupun hampir menang. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. 3 hal lakukan dalam hidup ini. Berlari sedemikian rupa kepada tujuan, fokus kepada tujuan panggilan ilahi. Yang kedua, menguasai diri dalam segala hal. Lewati setiap proses yang harus saudara dan saya hadapi, lewati. Dan saya percaya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Dan yang ketiga, bertanding sampai menang. Naikkan pujian tadi, refnya saja. Kalau bisa dicarikan di situ. Melayani, mengasihi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Saya naikkan dari bait pertamanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengasihi
luka di dada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Betapa kami memerlukan Engkau lebih lagi, Tuhan. Biar kekuatan yang baru yang daripada Tuhan turun dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau yang pegang tangan kami, Tuhan. Karena kalau Engkau yang pegang tangan kami, tidak akan mungkin terlepas. Kalau kami yang pegang tangan-Mu, mungkin bisa saja terlepas. Tapi ketika kami kafah dengan Engkau, maka kami percaya mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Berlari tidak akan pernah menjadi lesu, lemah ataupun lelah. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh yang menyala-nyala itu senantiasa boleh berkobar-kobar dalam hidup kami. Setiap kami boleh bertanding sampai menang, menguasai diri dalam segala hal, berlari sedemikian rupa, berlari pada tujuan, bukan hanya sekedar keselamatan, tapi bagaimana sampai seisi bumi ini boleh mendengar akan nama Yesus. Kami boleh menjadi, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh mengenapkan amanat agung itu, karena kami tahu kedatangan-Mu tidak akan lama lagi. Kami berdoa untuk setiap pergumulan gereja-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak Gembala. Tuhan memberikan roh kesehatan di antara jemaat semua untuk saling menopang, saling mendukung. Dan semua kami berlari dalam pertandingan iman kami. Dan kami didapati sebagai orang-orang yang finish well and finish strong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus meterangkan setiap firman kehidupan ini dalam hidup kami. Bukan sekedar informasi atau pengetahuan yang bagus, tapi benar-benar pewahyuan yang kami hidupi dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk melakukan firman Tuhan, mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami menaikkan doa ucapan syukur kami buat ibadah yang Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Sivera Setiawati yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Kami mau tangkap, kami mau selesaikan tugas tanggung jawab kami, panggilan sorgawi itu dengan baik Tuhan. Kami mau akhiri pertandingan itu dalam proses yang mungkin tidak mudah. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dari apa yang kami alami ketika kami sedang berproses. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan hidup kami supaya kami finish well Tuhan. Kuatkan hidup kami supaya kami dapat menyelesaikan sampai akhir dari tanggung jawab panggilan surgawi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam studi, kuliah kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, kami mau finish well Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menaungi kami semua, termasuk panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan karuniai pelayanan bersama-sama tanggung jawab di RBC. Bapak, kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan melimpahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu yang jadi berkat. Terima kasih untuk tim Propetik yang melayani kami dalam pujian penyembahan. Berkati mereka satu persatu, bahkan seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada pagi ini, ataupun kami yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami, gedung gereja RBC yang ada di Semarang Indah. Kalau minggu ini dimulai untuk penyelesaian tahap lantai 2 pengedakan Tuhan, ngedang. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong, turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Sehingga penyelesaian itu dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini. Sehingga next tahun depan Tuhan, kami berdoa, kami pindah dari tempat ini dan beribadah di tempat yang baru Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami, seperti yang disampaikan hamba-Mu Pastor Sivera Setiawati Tuhan. Kalau Tuhan tolong beliau Tuhan bersama dengan keluarga dalam pelayanan, kami juga rindu Tuhan dalam doa kami. Kami juga merindukan pertolongan ini Tuhan di tempat ini, di RBC Tuhan. Ini doa kami, di kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasihi. Biarlah pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, terutama yang ada dalam pergumulan. Tuhan berkati mereka.
Kami berdoa untuk kekasih kami, Pak Dedi dan juga Ibu Reni, yang ditinggalkan oleh putrinya yang dikasihi. Mereka telah berjuang menolong untuk supaya Indah ini mengalami kesembuhan. Tapi Kau punya rencana yang indah untuk Indah, Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati semua kakak, adik. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Tuhan, kami berdoa biarlah kami semua boleh belajar banyak hal dari apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Hiburkan kekuatan yang dari surga menaungi kekasih kami yang sedang berduka. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang meninggal tempat ibadah dan menuju rumah kami masing-masing. Biarlah berkat surgawi menaungi kami semua. Kasih Tuhan itu menaungi kami semua. Dan kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi panggilan kami dengan baik. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, menyelesaikan dengan baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat yang sejahtera dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kasih karunia yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menggenapi dan terus menyertai kehidupan kita semua dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur yang percaya, katakan sama-sama. Amin.